Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini renungan firman Allah berbicara tentang siapa saya. Kesederhanaan dalam tema firman Allah pagi hari ini yang kita renungkan, siapa saya. Saya berdiri di sini ingin melihat kalian semua. Ya. Karena sebelum kita renungkan firman Allah ini, coba angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh, nggak ada yang dengar. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri coba ditaruh di dada. Tangan kiri taruh di dada. Katakan kepada Tuhan saat ini, siapa saya Tuhan? Yang keras, siapa saya Tuhan? Siapa saya Tuhan? Anak-anak enggak begitu dengar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siapa saya Tuhan? Amin. Turunkan tangan. Kenapa saya meminta kepada kita semua angkat tangan kepada Tuhan dan tangan kiri kita taruh di dada? Artinya bahwa saya mengangkat tangan dan saya akan mengeluarkan kata-kataku kepada Tuhan. Angkat tangan kepada Tuhan, mengeluarkan suara keluar dalam hati kita. Apa yang sudah kita katakan, siapa saya Tuhan. Arti dalam kata siapa saya Tuhan, saya renungkan bahwa saya siapa Tuhan. Saya siapa? Artinya bahwa kita mau berani mengoreksi pribadi lepas pribadi kita. Berani mengoreksi saya, tidak mengoreksi orang lain. Kenapa? Kita harus berani mengoreksi saya, mengoreksi pribadi saya, mengoreksi keadaan saya. Semuanya yang ada di dalam hidupku ini aku mau koreksi. Sebab apa, saudara? Memang kita harus berani mengoreksi diri. Biasanya kita ini gampang mengoreksi orang lain. Ya. Biasanya kita gampang kalau menjatuhkan orang lain, membuka aib orang lain, menelanjangi orang lain, kekurangan orang lain, tapi tidak berani menelanjangi diri kita sendiri. Kekurangan kita, kesalahan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu biasanya sulit kita mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa kita harus berani mengoreksi diri kita sendiri? Karena kalau kita berani mengoreksi diri kita sendiri, artinya bahwa kita akan hidup di dalam kebenaran sejati. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah
memperoleh kebenaran yang sejati itu renungkan terus. Kenapa kita bisa mengoreksi diri? Ya. Dan yang kedua, kita akan mendapat nilai. Nilai apa, saudara? Nilai dalam kekekalan. Mengoreksi dan menilai itu tidak bisa dipisahkan. Ada seorang guru sebelum menilai muridnya, pasti seorang guru itu akan mengoreksi. Semuanya dikoreksi muridnya itu. Hasil ujian, hasil ulangan, mulai dari keterampilan, mulai dalam kebersihan, mulai dalam kemampuan dan lain sebagainya. Mata pelajaran yang sering diterima, itu guru akan mengoreksi. Setelah mengoreksi, pasti guru itu akan menulis nilainya, baik atau tidak baik, ranking atau tidak ranking, masuk ke juara berapa dan lain sebagainya. Kembali kepada firman, ya, yang kita renungkan. Tadi saudara sudah katakan semua kepada Tuhan, bukan katakan kepada saya. Saya sendiri tadi angkat tangan, dan saya juga katakan, siapa saya, Tuhan? Artinya bahwa kita berani mengoreksi pribadi lepas pribadi. Ya. Kenapa kita harus berani mengoreksi diri kita sendiri? Karena kita akan mendapat kebenaran yang sejati. Dan yang kedua, kita akan dapat nilai kekekalan, bukan nilai sementara, bukan. Kalau kita tergolong umat manusia yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya sudah ada dalam kebenaran sejati, tidak didapat, saudara, dari kita setia ke gereja yang besar, enggak terdapat di situ. Ya. Walaupun kita terdapat di situ, aku setia di salah satu gereja, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, wah pengajarannya luar biasa. Sering aku diberkati, aku mendapat pengetahuan yang besar dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya berhenti di situ, tidak mengoreksi diri kita, jangan harap kalau kita mendapat kebenaran yang sejati. Karena hanya kita bisa menilai saja. Apalagi kesukaan manusia itu suka menilai orang lain. Tadi saya katakan kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, ya, kesalahan orang lain itu suka kita menilai. Tapi kita sendiri banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan, itu tidak berani menilai. Sebab itu firman Allah kita baca sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 saja. Dan ayat yang ketiga ini merupakan ayat emas kita. Ayat yang ketiga. Tapi kita akan baca seluruhnya, yaitu mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Semua sidang jemaat membaca ayat yang genap. Perikop firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-7
ayat yang pertama sampai ayat yang kelima adalah hal penghakimi. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Firman Allah yang sudah kita baca ini, khususnya ayat yang ketiga ini, mengatakan kepada kita, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini keadaan yang dilakukan banyak orang. Tadi sudah saya sampaikan, tadi sudah saya uraikan sedikit bahwa kita ini sering melihat orang lain, kesalahan orang lain dan lain sebagainya, tapi tidak melihat kekurangan kita sendiri. Baru-barusan saja ini saya mendapat telepon dari mana-mana. Gara-gara saya keluar dari grup, ya. Ada apa ini Pak Gio ini? Ada apa Pak Gio ini? Minta penjelasan. Grup ini Pak Gio keluar, grup ini Pak Gio keluar. Ini grup yang terbesar ini, Pak Gio keluar lagi. Kenapa ini? Sebab kalau saya sudah mengikuti grup ini, sudah menyalahkan satu di antara yang lain, membenarkan satu dirinya sendiri, ini saya nggak suka. Ya. Kalau Pak Gio nggak suka, ada alasannya. Kalau saya kasih komen, saya salah. Lebih baik saya tidak mengikuti. Loh, kenapa Pak Gio komen kok salah? Di dalam komen itulah saya akan membenarkan satu di antara yang lain. Yang kedua, saya akan menasehati. Loh, saya salah, takut saya salah kepada Tuhan. Karena dalam organisasi itu ada struktur namanya. Jemaat yang salah, itu yang negor itu gembala. Kamu jangan begitu loh ya, nggak setia. Kamu harus setia loh ya. Melakukan dosa, dinasehati. Tapi kalau gembala yang salah, gembala jemaat yang salah, itu yang menasehati ketua wilayah. Dia baru terbuka tuh. Iya ya, selama ini saya ini lupa dengan struktur. Saya teruskan. Kalau ketua wilayah salah, itu yang nasihati adalah pimpinan pusat. Kalau pimpinan pusat itu salah, jangan jemaat yang nasihati. Jangan gembala jemaat yang nasihati, jangan ketua wilayah yang nasihati.
Ada struktur organisasi itu, ada namanya BPR, Badan Pertimbangan Rohani, itu yang menasehati. Terus apa yang dilakukan? Kalau pagi ini keluar, berdoa. Kalau berdoa saya ini, wah udah nggak perlu disuruh lagi. Kenapa saya keluar dari departemen doa? Saya nggak suka. Loh, pagi doa kok nggak suka? Gimana sih pagi ini? Orang gembala kok nggak suka doa? Loh, salah. Saya nggak sukanya itu gembala-gembala semua itu. Aku sudah berdoa. Sana setelah doa, aku sudah berdoa. Memberitahu saya nggak suka. Ya. Kalau kita doa yang tahu itu Tuhan, nggak perlu mamerkan bahwa aku sudah berdoa. Enggak. Isinya begitu, berdebatan. Wah, mengenai logo saja, mengenai kop saja, mengenai macam-macam organisasi ini. Karena di dalam itu hanya bisa mengoreksi orang lain. Ya. Saya katakan, aku punya nomor, punya WA, pimpinan semua itu saya punya WA kok, saya bilang. Jadi tidak perlu lagi saya tolong Pak, saya masukkan lagi ya terserah, tapi intinya saya tidak. Tapi kalau memang maksakan ya monggo. Karena kembali kepada firman Allah ini, kadang-kadang kita ini tidak melihat balok di mata kita ini loh. Hanya melihat selumbar balok di mata saudara kita, teman kita. Tidak perlu kita mengeluarkan selumbar kesalahan manusia kalau kita sendiri belum bisa mengeluarkan balok di mata kita. Apalagi kalau kita terus melihat dalam kesalahan-kesalahan manusia, tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita ini termasuk orang yang munafik, orang yang suka menghakimi. Sebab itu firman Allah katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat ini membuat saya ini tambah takut kalau saya itu menyalahkan orang lain. Sebab kalau sudah menyalahkan orang lain, menganggap kita ini benar. Siapa saya? Siapa saya? Karena saya tahu saudara sekalian, apalagi tahun depan ini ada pergantian kepemimpinan gereja Tuhan di Indonesia. Ada telepon dari mana-mana. Ya. Isinya bahwa dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, tidak bisa dipilih, ini. Melihat kesalahan. Manusia itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Jangan melihat kekurangannya saja, tapi kelebihannya tidak pernah dilihat. Karena itu, salah satu kita suka menghakimi orang. Boleh saudara kita kagum dalam pengajaran seorang hamba-hamba Tuhan. Kita benar-benar diberkati, diberi wawasan, diberi tahu, pengetahuan dan lain sebagainya. Udah salah itu, mantap. Tapi harus dibarengi dengan mengoreksi siapa saya. Sebab bagaimana kita akan mendapat nilai-nilai kekekalan kalau kita tidak berani mengoreksi diri. Akhir zaman ini saudara sekalian, stop kita mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi diri kita sendiri.
Supaya apa, saudara? Supaya kita mendapat yaitu kebenaran yang sejati. Saya ini sering kagum dengan khotbah, dengan pengajaran seorang hamba Tuhan yang benar-benar punya karunia. Tapi begitu saya melihat, saya nggak kecewa. Sebenarnya apa yang disampaikan tentang kebenaran firman Allah, tapi hidupnya harus disertai dengan benar. Mau mengoreksi di mimbar, bisa mengoreksi jemaat mungkin melalui firman, melalui ayat-ayat disampaikan, supaya jemaat semakin hari semakin dewasa, semakin kudus, semakin benar, dan memiliki kebenaran sejati. Tapi tidak mengoreksi dirinya sendiri. Apakah aku sudah tergolong itu ya? Kalau aku sudah katakan kepada jemaat, jangan sekali-kali loh ya lakukan dosa. Tapi kok aku enak lakukan dosa? Ya. Baru-barusan ini saya kagum. Berapa puluh tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan, wah memang dia, saya kagumi dia. Pengajarannya, kewibawaannya, wah luar biasa. Diajarkan kepada anak-anaknya, kepada jemaat. Supaya anak-anaknya tidak tamak di dalam dunia ini. Supaya hidup benar dan suci. Dan terus melihat Allah dalam segala sesuatu yang dilakukan. Dan akhirnya seorang hamba Tuhan ini meninggal. Maka setelah hamba Tuhan ini meninggal, diambil alihlah kepada anaknya. Dia sudah memiliki satu organisasi, dan organisasinya tidak besar. Gerejanya hanya 24 gereja saja. Itu pun belum bentuk gedung gereja, belum. Masih rumah. Tapi pengajarannya mantap. Dan saya tahu karakter seorang hamba Tuhan ini, pengetahuan. Bahkan dia ini sebagai ketua hakim. Ya, walaupun pendeta, punya sinode, ada gereja, tapi dia ini ketua hakim. Ya, luar biasa ini memang. Bukan hanya berbicara pengetahuan saja, pendidikannya dan lain sebagainya luar biasa. Dia suka menghakimi orang. Dan kalau sudah menghakimi orang, dia dasarnya itu adalah kebenaran. Dia tidak mau macam-macam, saudara, nggak mau macam-macam. Memang seorang hakim yang baik, seorang pendeta yang patut diteladani. Kewibawaannya, kalau sudah ketemu sama saya dipeluk itu aja rasanya, rasanya ada kepuasan begitu loh, saking wibawanya dia. Gimana Pak Gio? Saya dipeluk, saudara. Begitu saya dipeluk ini, saya rasanya itu dingin. Berarti sekalian memang karakter mereka ini, wibawa mereka, kebapaan mereka dan dia ingin, saudara, generasi mereka seperti dia. Itu tidak salah, seorang bapak, seorang pimpinan dan lain sebagainya seperti itu, tidak salah. Bahkan saya melihat anak-anaknya, saudara, ada penyerahan yang sungguh-sungguh.
Tapi sayang saudara, pengetahuannya, pengajarannya yang luar biasa yang sudah diterima itu tidak disertai dengan pengoreksian diri oleh penerusnya. Maka saudara vakum. Sinode ini vakum. Sampailah ke telinga saya. Ayo, si A ini, nggak perlu saya sebut namanya. Si A ini udah meninggal, saya tahu Pak. Saya langsung dapat kok beritanya ini. Oh iya Pak Tio, iya. Sekarang Pak gerejanya ini vakum, sinodenya maksudnya, bukan gerejanya. Siapakah bisa yang meneruskan sinode ini? Karena tidak ada yang bisa meneruskan. Kalau siapa yang mau meneruskan, persilakan. Oke lah. Kebetulan saya dapat saudara info. Ada seorang hamba Tuhan yang kaya, punya usaha, dia ingin mendirikan sinode, tapi sulit. Dan dia pesan sama Bapak ini, Pak Dio, berapa kali kalau saya tidur di hotelnya berbintang 5, saya dengan ibu dipanggil, Pak Dio tidur di sini ternyata. Iya, Pak Dio turun lah Pak Dio. Ngopi-ngopi lah, sudah Pak tadi sudah makan, enggak lah Pak Dio. Ayolah turun lah, ngobrol lah. Begitu saya turun sama ibu, pesan apa? Pesan dia, Pak Dio, kalau ada sinode yang vakum, saya siap meneruskan. Wah, bagus ini. Karena saya sudah mendengar ini, maka saya infokan. Benarkah? Iya. Oke lah, ada pertemuan. Setelah ada pertemuan, saudara, pertama pertemuannya di Jakarta. Pak Dio, saya menuju ke Jakarta, ini sudah ada pertemuan. Oh, puji Tuhan lah. Nanti kedua saya akan meluncur ke salah satu kota ini untuk dirinya Pak Dio. Oh, puji Tuhan lah, kita doa. Apa yang terjadi saudara sekalian? Di sana keluar dari pelayanan. Nah ini sedih. Sinode seperti itu minta diganti 3 miliar. Waduh. Saya tanya, 3 miliar itu ada asetnya enggak? Enggak ada Pak Dio. Berapa gereja? 24 gereja Pak Dio. Ada bangunan gereja gitu? Enggak, di rumah-rumah masih ada. Nah terus segitu besar yang diminta 3M itu cuma surat-surat saja, surat sinode, pengesahan dan lain sebagainya. Iya Pak Dio. Oh ya sudah, tak apa-apa. Tapi karena seorang hamba Tuhan ingin meluaskan sayapnya dalam pelayanan, ditawar sama dia. Pak Dio, coba-coba saya tawar. Ya dalam hati saya, oke lah saya ganti 100 juta gitu aja lah. Udah banyak itu, 200 juta, udah banyak itu. Kan ini kan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Sebetulnya berapa sajalah, begitu terserahlah. Kalau memang asetnya mau dibeli ya hitung aja lah, berapa itu aja lah, cukup. Sudah nggak ada aset dan lain sebagainya, cuma hanya surat itu saja. Ditawar saudara 1M. Gimana kalau 1M Pak Dio? Ya terserah lah. Kalau Bapak punya uang, udah iya ditawar 1M. Nggak boleh saudara. 3M. Tetap 3M kalau perlu. Sudah Pak, jangan Pak, udah. Nggak usah. Di sini saudara sekalian, kunci bukan pengajaran yang diterima. Pengajaran dari orang tua luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa. Ingat jiwa-jiwa loh ya. Jiwa-jiwa itu harus ada pengorbanan. Tapi saudara sekalian, tidak tahu bagaimana pengajaran yang selama ini diterima, dia tidak pernah mengoreksi. Iya ya.
Saya sekarang kan tamak. Enggak boleh tamak, ini untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang saya egois. Oh, saya kan enggak boleh egois, ini pekerjaan Tuhan. Kan mestinya begitu. Biarlah diteruskan orang lain supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Mestinya begitu, tetapi enggak mengoreksi dalam hal itu, tapi mengoreksinya apa? Mengoreksi orang lain, dia akan perlu, dia akan butuh, dia akan kaya. Maka kalau mau ya sekian, udah lupa tentang visi dan misi orang tua yang selama ini ditanamkan kepada mereka. Kembali kepada firman. Jangan suka menghakimi saudara kita. Nasihati dia, tapi jangan dihakimi. Dulu masih awal-awal di sini, saya nampung anak-anak itu banyak, anak-anak yang kecil yang sekolah SD aja di Kabupaten Jeran itu ada 16 orang. Ya, saya antar, saya jemput, saya antar, saya jemput. Saya pesan, selalu ingat saya pesan kepada anak-anak asuh saya, ingat ya, kalau kamu nanti pulang jalan kaki, nggak sabar dijemput, di jalan itu banyak mangga loh ya. Mangganya itu pendek-pendek, jangan diambil. Kalau ambil itu mencuri. Kalau mencuri itu ketahuan, kamu akan dikebukin. Nggak terima mangga satu, kamu di penjara. Hukum dunia. Hukum Tuhan, mencuri dosa, opat dosa itu adalah maut. Kamu masuk neraka, mau masuk neraka. Ya nggak mau Pak Bila, ya jangan ya. Ternyata pulang banyak yang lapor. Tapi si A tadi kenapa ngambil mangga? Baru dinasehati begitu. Ngambil mangga berapa? 2 Pak Bila. Nggak dikasih kamu? Enggak. Lah karena kamu nggak dikasih, kamu memberitahu sama Pak Bila. Dia bilang. Coba kalau kamu ikut menikmati, lapor nggak sama Pak Bila? Yang enggak, diam aja, dibiarin aja. Dia lapor dan akhirnya dia juga melakukan mencuri juga. Mencuri mangga. Ya. Kadang-kadang dibawa pulang, anak-anak itu makan mangga. Pencit, bukan mangga, pencit. Mangga muda itu namanya pencit. Dari mana? Ditanya, iya ngambil pendek-pendek. Ya memang kalau di komplek itu, kalau lihat komplek itu musim mangga, wah, pendek-pendek rasa ingin gitu ya. Dan di situ dia suka mengoreksi, itu pun terjadi kepada kita semua. Mungkin terjadi seperti itu. Yang kita koreksi hanya kekurangannya, kesalahannya, tapi kelebihannya kita nggak mau mengoreksi. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Kenapa, saudara? Tadi kalau kita mau mengoreksi diri, itu kita ini akan memiliki kebenaran yang sejati. Dan yang kedua, kita dinilai, dapat nilai bukan ukuran dunia. Bukan dinilai akhirnya mendapat perkara dunia. Tujuan kita ini bukan dunia. Mendapat nilai dalam kekekalan. Akan mendapat hidup yang kekal. Ada nilainya. Seorang yang harus ada di dalam kekekalan itu harus ada nilainya. Sebab kalau orang yang sudah bisa menilai, baru misalnya ibu-ibu
kalian semua sebelum beli sesuatu kan dinilai dulu, dilihat dulu ya, dilihat, oh ini bagus, ini tidak bagus. Nah itu biasanya begitu. Oh baju ini bagus, oh tas ini bagus, oh ini nggak bagus ya. Itu kita menilai ya. Sebelum kita nilai kita akan lihat dulu. Begitu juga hidup kita. Kalau kita mau mendapat nilai kekekalan, harus berani mengoreksi diri. Sebab firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 13, coba dibaca. Di Lukas 18 ayat yang ke-13. Yang sudah menemukan dibaca. Lukas 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Iya. Pemungut cukai ini tidak berani menghadap ke atas, ya. Tapi dia memukul diri. Setelah memukul diri, maka dia katakan, Tuhan, ampunilah aku ini, orang berdosa. Maka pemungut cukai inilah yang dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau dibaca mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, itu berkata orang Farisi. Orang Farisi yang suka menilai. Aku tidak seperti orang pemungut cukai. Aku sudah setia, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah berpuasa. Dia menilai orang lain. Seakan-akan dia tidak sama dengan mereka. Mereka itu salah. Tapi saya lihat pemungut cukai, dia berdiri, tidak berani menghadap ke langit, memukul diri, artinya mau mengoreksi diri, maka berkenan kepada Tuhan. Coba ayat yang 14 diteruskan. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang digunakan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, yang berkenan ini adalah pemungut cukai, yang lain itu tidak, adalah Farisi. Yang diuraikan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 ini. Nggak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah yang mau mengoreksi. Memukul diri ini mengoreksi diri. Ya. Tuhan, aku salah. Tak koreksi. Oh iya, aku salah. Aku nih Tuhan, tidak mau lakukan salah lagi. Oh Tuhan, kalau teman-temanku Tuhan males Tuhan. Tapi aku hanya kamu males, tapi aku sendiri ya males, ya sama aja. Ampuni aku Tuhan. Mengoreksi. Ingat renungan firman Allah yang saya renungkan bersama ini. Siapa saya? Ya. Itu judul firman Allah. Siapa saya? Siapa saya artinya setiap kita, setiap saya mau mengoreksi diri. Karena mengoreksi diri itu adalah dua. Yang pertama adalah akan mendapat kebenaran yang sejati. Dan yang kedua,
dapat nilai dalam nilai kekekalan. Tapi itu seringlah kita semua katakan, siapa saya Tuhan? Berarti saya mau mengoreksi terus. Jadi kalau kita terus mau mengoreksi, maka apa? Kita akan hidup dalam kebenaran yang sejati. Dan kita dapat nilai dalam kekekalan. Kalau seorang murid mendapat nilai yang bagus dan lain sebagainya, dia akan naik kelas. Setelah ulangan ujian yang dialami, dapat nilai yang bagus, bisa lulus. Setelah ujian, begitu juga yang naik kelas, yang sudah ulangan dan lain sebagainya, naik kelas, dapat nilai yang bagus, tentu nilai yang baik. Tapi saudara dan saya, karena mau mengoreksi diri saja, mendapat nilainya apa? Nilai kekekalan. Sebab kita ini, tujuan kita ini adalah kekekalan, bukan dunia ini. Karena kita akan meninggalkan dunia. Apa yang kita miliki kita tinggal. Yang penting kita dapat nilai kekekalan. Kalau kita mau mendapat nilai yang terbaik dalam kekekalan, kita harus berani mengoreksi diri. Ya, sebab setelah mengoreksi, kita ini baru mau menilai siapa? Menilai diri kita sendiri. Aku koreksi diriku dan diriku aku nilai sendiri. Hasil nilai itu bagaimana? Diriku ini sudah bagus apa belum? Apa diriku ini sudah benar apa belum? Kita sendiri yang bisa menilai, bukan munafik. Orang melihat kita ini, kadang-kadang kita melihat orang di luar sana, oh baik, tapi akhirnya begini. Itu manusia. Kalau kita sudah katakan siapa saya, maka kita berani mengoreksi. Kalau sudah mengoreksi, bukan mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi diri sendiri, maka kita akan menilai diri kita sendiri, nggak usah dinilai orang lain lah. Kadang-kadang bisa direkayasa. Ya, orang menilai baik, ternyata nggak baik, direkayasa. Menilai diri kita sendirilah. Biar orang lain katakan, begini nggak apa-apa. Sebab dua hal yang terpenting kalau kita bisa mengoreksi diri, kembali saya sampaikan, supaya kita memiliki kebenaran yang sejati, bukan kebenaran yang sia-sia, bukan kebenaran yang sementara, tapi kebenaran yang sejati. Kita hidup dalam benar kalau berani mengoreksi diri. Kita akan mendapat nilai kekekalan kalau kita juga berani mengoreksi diri. Sebab itu firman Allah katakan, kita harus mengeluarkan bahwa di mata kita ini dulu. Ya. Itu artinya bahwa kita jangan menilai atau menghakimi, karena di ayat-ayat berikutnya tadi kan jangan menghakimi. Ukuran upah itu bagaimana saudara dan kita semua akan menghakimi. Bila renungan firman Allah pagi hari ini menjadi kekuatan kembali bagi kita untuk menghadapi keadaan dunia seperti ini, kita masih tetap harus tidak mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi diri kita sendiri. Amin. Puji Tuhan.